CSS-nya semua. Harusnya kalau kita reload hasilnya sudah seperti template-nya. Oke. Oke, pertama-tama kita harus install dulu Laravel-nya. Kalian buka aja laravel.com. Lalu ke documentation, installation ya. Ada menu installation. Saya langsung pakai Composer Create aja. Teman-teman yang belum punya Composer, install dulu. Tutorialnya ada di YouTube saya. Di sini saya akan buat. Kalau di MacBook bebas di mana aja foldernya. Di sini saya buat di satu aplikasi YouTube tutorial di folder ya. Saya copy ini sudah, terus saya paste di sini untuk instalasinya. Di akhirnya ini parameter terakhir nih saya namain misalnya cargo gitu ya. Oke, kita install dulu. Sudah, saya coba buka ke cargo. Saya buka di VS Code. Project barunya sudah terbuka di VS Code. Biasanya pertama-tama saya tuh akan membuat database-nya dulu. Kebetulan saya udah petakan database-nya. Nah, ini kira-kira ya, database untuk cargo. Di sini saya akan buat satu table customer di data-data masternya ya, customer. Dan di sini juga saya akan buat kota ya. Ada wilayah, kota wilayah di Indonesia itu ada database-nya, nanti kita ambil. Terus ada armada, ada status, ada juga order status. Setidaknya ini yang masih dalam pikiran saya. Kita akan mulai dari CRUD-nya dulu supaya teman-teman tahu dasarnya ya. Saya akan balik dari awal lagi dari nol. Kita buat CRUD untuk customernya, create, read, update, delete-nya. Oke, berarti pertama-tama saya akan buat dulu database migration untuk customernya. Saya buat PHP artisan make migration create underscore customers table. Nah, cara buat migration tuh gini. Jadi make migration ini kita bilang sama Laravel bahwa kita akan minta dibuatkan file migration dengan parameter create underscore customers table, maka dia akan buatkan tahu nama tabelnya itu customers gitu ya. Kita enter, nanti dibuatkan di sini, lihat di folder database migration. Kalian buka database migration. Di sini ada tambahan. Ini yang baru, create customers table. Nah, udah dibuatin nama table, dia tahu customers. Yang ini default dari Laravelnya untuk autentikasi. Ntar kita coba ulas juga. Oke, pertama saya akan buat field. Ini kita tambahkan field-fieldnya ya. Misalnya pertama untuk tentu nama ya. Oh sorry, ini tipe datanya dulu string dalam kurung name seperti ini. Kurang besar, saya besarin dulu. Ya, name. Juga ada string email ya. Ada juga text address, alamat, dan font kali ya. Ya, oke. Font itu teks juga. Oke, saya buat gini dulu untuk customers ya. Migrationnya untuk customers sudah jadi kita akan langsung migrate. Nah, sebelum kita migrate, tentu kita harus tambahkan ke database-nya ya. Nah, di database-nya ini default di ini ya, di file.env ini kita ubah ini ya, konfigurasi ini karena saya masih di lokal ini ya. Saya buat namanya misalnya cargo gitu ya. Nanti ini untuk username dan password sesuaikan dengan misalnya pakai XMPP juga sama deh kayaknya. Root sama kosong juga database passwordnya. Di sini saya pakai navigate. Kayak di sini saya akan buat baru database ya, namanya saya namain cargo gini. Nah, ini dia. Database sudah ada dan sudah juga kita sambungin ke .env-nya, konfigurasinya. Kita tinggal eksekusi aja di terminal PHP artisan migrate. Harusnya tuh ya. Kalau kita enter, dia sudah running
Dia membuat user stable, password reset segala macam, dan customers yang tadi baru kita buat. Nah, kalau kita masuk ke tablesnya di sini, nah sudah ada ya customers dengan field-field yang sudah kita buat tadi. Juga otomatis sudah dibuatin created ad dan updated ad untuk timestampnya ya. Oke, berarti kita bisa mulai nih langsung untuk proses CRUD-nya. Nah, coba kita sekarang kita serve dulu, kita coba artisan serve gini. Ini untuk membuat server di Laravelnya. Kita bisa akses di sini, kita copy aja. Terus masuk ke browser, lalu paste di sini. Nah, aplikasi kita sudah tersambung. Di sini saya mau gunain template admin yang simple aja. Kemarin saya sudah ketemu itu. Kebetulan saya udah download ya. Nih, Soft UI Dashboard ini. Dia bentuknya seperti ini dashboardnya. Nah, ya. Nah, kita akan install di Laravel kita nih. Pertama kita masuk ke asetnya dulu sini ya. Jadi di downloadannya di sini ada folder aset. Ini kita copy aja semua dulu. Copy ke project kita ya. Masuk ke aplikasi tutorial YouTube, Cargo, kita masukkan di folder public. Ini kalau kalian mau buat folder baru juga boleh, tapi kalau saya langsung aja supaya kelihatan nggak ribet ya. Nah, aset-asetnya sudah ada CSS-nya, fonts-nya, image-nya, JavaScript-nya ya. Kita buka lagi Soft UI Dashboard-nya. Nah, di pages-nya ini kita mau masukin contoh misalnya gini, kita mau install tuh pilih aja salah satu. Saya pilih yang dashboard ya, misalnya ini dashboard aja deh. Saya buka di VS Code. Nah, saya taruh di sini, open. Nah, ini kan ini nih codingnya nih. Ini file HTML-nya. Saya copy aja semua. Ctrl A, Ctrl C. Terus pertama saya buat dulu di resource. Di views, ingat di folder resources dan folder views. Saya buat di sini foldernya misalnya layouts, gitu ya. Layouts ini untuk masternya ya. Saya buat aja master.blade.php. Enter dan saya paste di sini. Dan untuk ngetesnya gini. Ini kan sudah kita masukin di sini ya, di master. Kalau tadi kita akses ini, jadi di root URL-nya itu kalau kita buka web.php routingnya ya. Nah, kalau kita ngakses root dari URL-nya, dia akan return welcome. Nah, berarti welcome ini kita modifikasi. Ini kalau kita hapus, coba aja dihapus. Saya save, saya reload, kosong dia, karena memang isinya kan kosong, udah saya hapus. Nah, saya coba masukin aja add pakai gini ya, extends. Ini syntax blade, layouts, folder layouts tadi di views ya. Ingat ini folder di dalam folder views, layout titik master gitu. Harus dia nampilin kode HTML yang tadi di file master. Tuh, sudah tampil. Cuman CSS-nya belum nyambung. Kenapa? Karena foldernya pasti beda. Struktur folder dari yang downloadannya sama yang kita di Laravel. Yuk kita benerin. Kita cari aja file CSS-nya nih. Nah, di sini kan ada CSS tuh. Ada CSS juga. Ya, saya langsung taruh di sini kursornya, terus saya taruh di sini juga dan taruh di sini. Nah, saya ketikkan gini. Saya ambil aset, terus buka kurung, tutup kurung. Yang ini saya hapus dulu. Jadi gini posisinya. Nah, jadi gini ya. Buka kurung kurawal 2 kali. Ini untuk echo aset, buka kurung, dan ini di sini. Ntar kita tutup di sini. Saya akan langsung ke ujung. Buka kurung. Nah, gini. Jadi dia aset nih maksudnya mengarah ke folder public.
Di dalam folder public ada folder CSS, ini CSS-nya semua. Seharusnya kalau kita reload hasilnya sudah seperti template-nya. Oke. Udah ya, tinggal beberapa aja nih image-nya. Mungkin JavaScript-nya juga belum jalan karena kita harus semuanya kita gituin. JavaScript-nya juga deh. JavaScript di sini, JavaScript biasanya di bawah ya. Kita ambil .cs. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Sama kayak tadi. Nah, udah jadi. Ini berarti JS-nya udah jalan nih kalau grafiknya udah jalan gini. Nah, di sini karena ini jatuhnya master ya. Jadi kita sebenarnya nggak butuhin ini dari isinya. Kita akan bikin kosong. Cara inspeknya biasanya saya gini, saya inspek aja kira-kira saya potongnya di mana gitu. Jadi ini ntar akan kosong. Container float py4. Terus nah, ini sudah mulai ini kontennya. Jadi kontainer inilah yang mengandung dari isinya yang akan berubah-berubah nih di dalam sini. Berarti saya akan potong sampai container float py4. Oke. Saya searching aja container fluid py4. Nah, udah ada ya. Nah, ini isinya nih. Row ini row. Nah, saya coba ya. Saya coba hilangin satu. Harusnya nih row sini nih, satu row di atas ini hilang. Oh, hilang kan, berarti ya tinggal row-rownya aja kita hilangin. Nah, ini row sampai sini sih harusnya hilang. Ada kosong kan? Nah, ini kosong. Nah, ini footernya nih, tapi nggak apa-apa, kita biarin dulu ya. Nanti diberesin, tapi kita nggak fokus ke template-nya. Kita akan belajar di sini untuk alur membuat CRUD-nya, membuat aplikasinya ya. Jadi ini kan berarti container float ini kosong di sini ya, isinya kan. Nah, untuk isi dari konten-kontennya nanti yang berubah-berubah itu kita akan masukkan gini, yield content. Nah, yield content ini tempat dimana akan menyisipkan setiap halaman-halamannya ya, menyisipkan konten-konten dari halaman-halaman yang kita mau. Ketika kita ngakses slash ini ya kan, root slash ini dia akan return view gitu kan. Nah, return view begitu view-nya view welcome ya, ini extend master. Nah, dia akan nge-refer ngambil ini semua. Tapi ketika saya buatkan gini section konten, namanya harus sama dengan konten ini, namanya sama harus dengan ini. Kalau ini misalnya kalian pakai bahasa Indonesia ya, ini juga bahasa Indonesia gitu ya, sama. Nah, di sini saya pakai bahasa Inggris saja. Ini juga ya, konten ya. Jadi ketika kita bikin add section content, end section di sini, apapun yang saya isi di sini, dia akan diselipkan di sini. Contoh ya, misalnya saya kasih H1 aplikasi kargo misalnya ya. Saya reload nih. Nah, akan ada tuh. Ini udah selesai instalasi template-nya, tinggal kita masuk ke mulai ke fitur-fiturnya, halaman-halamannya.